Shalom. Tuhan memberkati. Keadaan kita yang diserang penyakit, yang diserang kekurangan, yang diserang masalah, yang diserang berbagai macam kekhawatiran hidup. Hari ini Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, ini aku. Jangan takut. Kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisiku, kita tidak boleh meragukan Dia. Dia selalu menolong kita. Sampai kapanpun Dia selalu menolong kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu Tuhan, pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Berkati hamba-Mu yang bawa firman. Urapi dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam perjalanan hidup kita tidak akan lepas dari segala persoalan hidup. Tergantung kita menyikapinya. Kalau kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Saat ini, sampai kapanpun, Dia selalu menolong kita. Puji nama Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong yang setia. Terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas sambut tangan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Yesus, Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang dahsyat, Engkaulah kami yang perkasa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
kita punya Allah yang besar. Sungguh besar kuasanya. Dia raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Luar biasa, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Dari hari ini, esok sampai selama-lamanya, Dia selalu baik pada kita. Allah itu baik, Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisiku, kita tidak boleh meragukan Dia. Dia selalu menolong kita. Sampai kapanpun Dia selalu menolong kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, api badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, ataupun sahabat-sahabat ibadah online dari manapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari
sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan yang sempurna Kau curahkan untuk kami. Supaya kami dapat menikmati berkat hari ini dengan penuh sukacita. Dan hati kami telah kami buka untuk taburan kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu siap untuk mengajarkannya dan jemaat-Mu pun siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang kami kasihi, Tuhan tahu selama manusia itu masih hidup, masih dibayangi dengan rasa takut, rasa khawatir dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran, Tuhan memberikan firman-firman yang harusnya dapat membuat manusia bebas dari rasa takut dan khawatir. Contohnya, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat Musa sudah mati, Yosua diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Apa yang dimiliki oleh Yosua? Takut, khawatir, bingung, memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan sudah bekali. Jangan tawar hati, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena aku menyertai engkau. Nah, penyertaan Tuhan inilah yang sebenarnya kita gunakan untuk mengusir ketakutan dan kebingungan kita. Anak sekolah minggu seringkali menyanyi, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada kata takut. Bahkan pada Yosua sudah masuk tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan rebut tanah Kanaan untuk suku-suku Israel. Begitu Yosua masuk Kanaan, Raja Yabin bersama dengan sekutunya, ada berbagai raja-raja kecil di Kanaan itu dikumpulkan oleh Yabin untuk mengepung bangsa Israel. Apa firman Tuhan? Yosua 11 ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kamu lumpuhkan dan kereta mereka harus kamu bakar. Jadi dikepung, Tuhan sudah mengatakan firman Tuhan ini loh yang harus menjadi patokan hidup. Firman Tuhan katakan jangan takut. Besok waktu seperti ini semua tentara aku bunuh. Kuda-kuda kamu lumpuhkan, kereta-kereta kamu bakar. Jadi dengan firman Tuhan, ketakutan itu harus dihilangkan. Pada perjanjian baru, pada saat menolong anak kepala rumah ibadat. Jadi anak kepala rumah ibadat ini sakit. Lalu mencari Yesus. Begitu ketemu Yesus, anak itu sudah mati. Apa yang dikatakan Tuhan?
jangan takut. Percaya saja. Markus 5 ayat 36. Jadi firman Tuhan katakan, firman Tuhan mengubah dari kematian menjadi hidup, dari sakit menjadi sembuh. Kunci utama, jangan takut. Jadi saya ulang dari atas bahwa Tuhan tahu selama kita masih hidup ini berbagai ketakutan, berbagai kekhawatiran selalu membayangi kehidupan kita. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan berkata, jangan takut. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah taat pada Tuhan? Orang yang telah menjadi murid Tuhan. Apakah sesudah kita menjadi murid Tuhan? Apakah kita sesudah menjadi orang Kristen? Apakah kita sesudah menjadi orang yang taat pada Tuhan? Lepas dari ketakutan? Tidak. Orang yang menjalankan firman Tuhan pun diuji dengan ketakutan. Mari kita buka Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 4 ayat 22, Yesus menyuruh muridnya naik perahu untuk menyeberang. Begitu para murid mendapatkan perintah Tuhan, tinggalkan aku di tempat ini, kamu segera naik perahu untuk menyeberang. Para murid tidak berpikir, Tuhan nyebrangnya naik apa? Lalu Tuhan besok ketemunya bagaimana? Tidak mikir, disuruh ya berangkat. Inilah kehidupan kita. Kadang-kadang kita menjalankan firman Tuhan tidak pernah mikir. Apakah Tuhan ditinggal, apa Tuhan tidak dipikir. Pokoknya ada perahu, suruh naik, ya dia naik. Apa yang terjadi? Ayat 24, sesudah berjalan beberapa mil dari darat, perahu muridnya diserang angin sakal. Pada awalnya, para murid tidak takut. Kenapa? Karena dia anak pantai, dia nelayan. Ya, jadi merasa sudah diperintahkan Tuhan, merasa sudah melakukan perintahnya Tuhan, merasa dia murid setia, merasa dia murid taat. Naik perahu, angin sakal, dia punya pikiran lagi. Angin seperti ini, aku mampu untuk menghalaunya, aku mampu untuk mengalahkannya, karena aku punya pengalaman nelayan. Ternyata pengalaman tidak dapat mengusir rasa takut. Ternyata ketaatan kadang-kadang membuat kita tidak dapat mengusir rasa takut. Kenapa? Tuhan ingin menguji kita. Ya, Tuhan ingin menguji kita. Sehingga pada ayat 27, para muridnya yang terkena angin sakal ini mulai mengalami kebingungan, mulai mengalami ketakutan. Mereka mencari cara mengalahkan ketakutan dengan berbagai macam cara. Tidak bisa. Tuhan hadir. Nah, dengan satu kata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Nah, yang perlu kita pelajari. Mengapa orang yang taat pun dapat diserang badai? Mengapa orang yang taat pun harus melewati badai? Jawabnya, yang pertama, agar orang percaya tetap waspada. Ya,
agar orang percaya tetap waspada. Apakah Yesus masih melekat dalam hidupnya? Atau Yesus tertinggal di seberang sana? Jadi yang pertama, waspada. Apakah Yesus masih ada? Yang kedua, apakah orang Kristen masih menjaga kepekaannya dengan Yesus? Apakah orang Kristen masih menjaga kepercayaan firman yang Yesus ucapkan? Nah, perhatikan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Yesus tadinya berdoa di seberang sana, Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Para muridnya tidak dibiarkan sendiri di dalam menghadapi berbagai macam pergulatan hidup. Ini yang harus kita miliki. Tidak pernah sendiri. Tuhan ada. Nah, Tuhan itu tidak pernah salah dalam bertindak. Tuhan itu tidak pernah salah dalam memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi harapan Tuhan sesudah kita jadi Kristen, sesudah kita menjadi orang percaya, yang pertama taat pada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Ini aku. Nah, jadi jangan takut ini harus benar-benar kita miliki dengan baik. Sebab muridnya yang tiap hari ketemu Tuhan, yang tiap hari belajar tentang Tuhan, di tengah badai, di tengah antara hidup dan mati, mereka kurang percaya dengan siapa Yesus. Yang mengatakan, tenang, ini aku datang untuk kamu. Bagaimana tanggapan 12 murid? Ayat 26 mengatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Tuhan hadir tidak diterima dengan baik. Tuhan hadir justru mereka merasa ketakutan. Karena apa? Tuhan yang hadir disangka hantu. 11 murid mengalami ketakutan. Karena apa? Dia tidak peka dengan hadirnya Yesus. Seorang murid mengatakan bahwa aku tahu Engkau Tuhan. Kalau Engkau Tuhan, izinkan aku terjun ke laut. Nah, kenapa satu orang murid segera tahu bahwa tenanglah aku ini, jangan takut. Itu suara guruku. Dia peka terhadap gurunya. Dia ngerti terhadap gurunya. Dia betul-betul kenal pada gurunya. Sehingga di tengah suasana bingung dan suasana yang menakutkan itu, yang sebab di tengah-tengah suasana bingung, di tengah-tengah suasana yang menakutkan itu, Petrus masih mendengar suara gurunya yang mengatakan, tenang, sudah tenang, tenang, aku ini, aku akan datang ke tempatmu, aku akan menolong engkau. Jadi Yesus berkata, jangan takut, ini harus menjadi modal hidup kita. Yesus mengatakan, ini aku, bukan hantu. Ini aku,
bukan pesulap, tetapi ini aku Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, datang tepat pada waktunya. Jadi sebagai jemaat, sebagai orang percaya, Tuhan datang dengan perkataannya jangan takut ini harus benar-benar kita pegang. Sebab Tuhan kepingin jemaatnya itu kenal betul. Tiap minggu dia datang ke gereja. Tiap hari dia baca Alkitab. Tiap hari dia berdoa. Kalau dia tidak kenal suara Tuhan, percuma. Sebab ketakutan itu membayangi kita. Kemana kita pergi, ketakutan itu ada. Tetapi kalau orang itu mengenal Tuhan, peka dengan Tuhan, tahu firman Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan bersama dengan dia. Dan Tuhan selalu memberi pertolongan. Nah, Tuhan pengennya seperti itu. Tapi fakta jemaat, mereka hanya hafal ayatnya. Mereka ngerti ayat itu adalah Tuhan datang memberi pertolongan. Tapi hati mereka belum dapat mengusir ketakutan. Karena apa? Mereka belum berani menikmati suara Tuhan dengan kata jangan takut. Belum berani menikmati. Sudah boleh tanya pada jemaat. Jemaat harus terdidik dengan kata jangan takut. Ini aku. Tuhan tidak berada di awan-awan. Tetapi Tuhan berkata, ini loh aku. Di samping, ini loh aku. Di hatimu. Dan Tuhan yang di hati itu yang mengatakan jangan takut. Dengan kata lain, hati kita harus sudah dipenuhi dengan firman Allah. Apa kata Tuhan hari ini? Hai kamu yang sakit, berdirilah, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Itu suara Tuhan di kolam Bethesda. Mereka-mereka yang buta, Tuhan datang, dicelikan matanya. Itu suara Tuhan. Dan di tengah mereka kekurangan, ada 5 roti 2 ikan. Itu Tuhan. Pengalaman-pengalaman seperti ini harusnya menjadikan iman kita tumbuh, iman kita berkembang. Sehingga rasa jangan takut ini tidak terbatas. Dalam keadaan apa? Di saat ada perkara-perkara. Di saat ada ketakutan dan kekhawatiran karena sakit penyakit, karena kekurangan, karena masalah. Ayat ini mengatakan, ini aku, jangan takut. Tuhan datang dengan pertolongannya yang ajaib. Itulah Tuhan kita. Ya, kalau waktu murid diserang badai, diserang angin sakal, sama dengan keadaan kita yang diserang penyakit, yang diserang kekurangan, yang diserang masalah, yang diserang berbagai macam kekhawatiran hidup. Hari ini Tuhan datang dan Tuhan mengatakan, ini aku, jangan takut. Dan saat itu juga para muridnya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena jawaban Tuhan, ini aku, jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hari ini memberikan firman-Mu, jangan takut. Ini aku. Artinya Tuhan dekat dan Tuhan memberikan keberanian yang luar biasa kepada setiap orang
yang peka dengan suaramu. Ajari kami Tuhan untuk berani menerapkan firman yang telah Kau sampaikan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini Indonesia telah bebas COVID. Tetapi ada penyakit-penyakit yang perlu kita tanggulangi. Yang pertama, karena ini musim panas, banyak orang yang terserang flu. Lalu udara, pencemaran udara ada di mana-mana. Maka andai kata Bapak Ibu pakai masker lebih bijaksana. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah melakukan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini belum beribadah, takut beribadah, Palur sudah ada ibadah onsite dengan jadwal. Minggu jam 7 pagi anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum atau yang dikenal dengan ibadah raya. Dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda, remaja. Bagi Bapak Ibu dengan jadwal ini dapat mengatur dan dapat mengikutinya. Lalu Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat ada permata, persekutuan rumah tangga, ataupun ada juga ibadah cabang. Jam 6 sore hari Jumat ada 2 kegiatan, ibadah permata dan cabang. Nah, ibadah online doakan agar tetap jalan. Ibadah online tetap jalan, doakan agar krunya sehat, semangat, tempatnya tidak terganggu, dan alat-alatnya awet. Saya rasa pengumuman selesai dan mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang peduli. Hari ini Engkau mengatakan kepada kami, jangan takut, pertolongan-Mu luar biasa. Maka saya menyerahkan anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Kami mohon Tuhan, jamahan-Mu, supaya anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk bersaksi tentang pertolongan-Mu yang mengatakan jangan takut, ini aku. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Gito, kakinya mohon dikuatkan sehingga dapat beraktivitas enak dan dapat beribadah bersama dengan kami.
Kami juga berdoa untuk Arin. Kami bersyukur Engkau telah angkat tumornya. Dan saat ini Arin masih menunggu kekuatan tulang-tulangnya yang rapuh. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno. Engkau telah berikan kekuatan Tuhan. Sehingga Pak Petrus dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau juga jamah Ibu Setio Purnomo. Engkau juga jamah Ibu Linda. Mereka juga membutuhkan jamahan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja telah menjamah mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito. Engkau telah menyembuhkan saudari kami Lili. Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Engkau telah menyembuhkan Ibu Petrus Sutresno. Engkau telah menyembuhkan Bapak Sutresno. Engkau telah menyembuhkan Bapak Sriono. Kami bersyukur Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan total. Mereka masih berharap kepadamu. Dan hari ini sisa penyakit, kekhawatiran, ketakutan kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai dan memberkati mereka. Sebentar kami akan pulang. Entar dan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.